يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Ramadan yang sudah meninggalkan kita, nikmat iman yang masih ada dalam dada kita, sehingga dengan dorongan keimanan itu kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita salat Jumat di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua yang mau mengikutinya dengan baik sampai nanti akhir zaman. Tidak lupa khatib berwasiat untuk diri sendiri dan kita semuanya agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan." Siapa saja yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan dia kehidupan yang baik. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan amal saleh yang akan Allah berikan balasan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak rasanya, adalah amal saleh yang kita lakukan sepanjang tahun. Tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan saja. Adalah amal saleh yang kita lakukan berkesinambungan sepanjang tahun, dari Ramadan ke Ramadan, dari Muharram ke Muharram. Terkadang banyak di antara kita yang ketika Ramadan sudah hilang semangatnya melayang. Ketika Ramadan sudah pergi, maka semangat untuk beribadah, beramal saleh mulai pergi dengan perginya Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ada beberapa hal yang harus kita ingat agar kita tetap bersemangat, agar kita tetap termotivasi untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun kita sudah jauh dari Ramadan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita harus ingat tujuan penciptaan kita di atas dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, menyembahku. Beribadah, beramal saleh tidak hanya terbatas pada bulan-bulan tertentu saja dilakukan sepanjang tahun. Maka ketika kita ingat tujuan penciptaan kita oleh Allah, untuk beribadah kepada Allah bukan untuk mencari kesenangan dunia semata, bukan hanya bermain-main di atas dunia ini, maka mudah-mudahan itu bisa menjaga motivasi dan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala meskipun kita tidak lagi di Ramadan. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, kita harus ingat bahwa ibadah yang kita lakukan, amal saleh yang kita kerjakan adalah untuk diri kita sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa saja yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya yang berbuat buruk, yang bermaksiat, maka akibatnya pun untuk dirinya sendiri. Ibadah, amal saleh yang kita lakukan, manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan amal saleh kita. Seandainya semua kita beramal saleh, beribadah kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun, tidak akan menguntungkan bagi Allah sedikit pun. Sebaliknya, ketika kita semuanya bermaksiat, semuanya, tidak ada yang mau beramal saleh, tidak ada yang mau beribadah kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun, tidak ada untungnya untuk Allah. Jadi amal saleh, ibadah yang kita lakukan sepanjang tahun, tidak hanya pada Ramadan, adalah untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, agar kita tetap termotivasi dan bersemangat beribadah walaupun tidak di Ramadan, kita harus ingat bahwa amal saleh yang kita lakukan, yang sudah kita bacakan dalam surah An-Nahl tadi, akan mendatangkan banyak manfaat untuk diri kita. Di antaranya, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada kita semuanya. Dan amal saleh yang kita lakukan akan Allah balasi lebih banyak dari yang kita kerjakan. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami pasti balasi mereka, kami pasti beri mereka pahala, kata Allah, dengan yang lebih baik dari yang mereka kerjakan, lebih banyak dari yang mereka lakukan. Dan ini di sepanjang tahun, di sepanjang bulan, tidak hanya pada Ramadan. Meskipun di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak, tapi jangan khawatir, di luar Ramadan tetap Allah lipat gandakan pahala kita. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan, satu amal saleh, satu ibadah, minimal Allah akan ganjar, akan berikan kepada kita dengan 10 kali lipat dari yang kita kerjakan. Itu di sepanjang tahun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan berlipat gandanya pahala di sepanjang tahun, kita tidak hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba yang rabbani, yang menyembah Allah sepanjang tahun, dimanapun, kapanpun. Jangan jadi hamba yang rabbani, yang ramadani, hamba yang hanya beribadah pada bulan Ramadan dan tidak lagi beribadah ketika Ramadan sudah pergi. Na'udzubillah. Apalagi ketika datang Ramadan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terakhir, agar kita tetap termotivasi, bersemangat beribadah kepada Allah Ta'ala, beramal saleh walaupun tidak lagi di Ramadan, kita harus ingat bahwa kita semuanya akan mati.
Kita tidak akan selamanya hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Paling umur kita 60 sampai 70 tahun. Setelah itu mati. Kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita masuk kubur. Sempit, gelap. Dan tidak ada yang akan menemani kita nanti selain amal saleh kita. Selain ibadah kita. Dengan amal saleh yang sempit akan terasa lapang, yang gelap akan terasa terang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyita thalatha." Ada 3 yang akan mengiringi mayit, mengiringi jenazah ke kuburnya. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan pulang, akan kembali lagi, tidak akan berani, tidak akan sanggup untuk tinggal di kuburan. Dan 1 akan menemani mayit di kuburan. Yasba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh. Mayit akan diantar oleh keluarganya, oleh hartanya ke kuburan, oleh amalnya. Keluarga akan mengiringi mayit. Orang-orang yang sayang kepadanya akan mengiringinya. Namun tidak akan sanggup untuk menemaninya selamanya. Jangankan dalam kubur, di atas kubur saja tidak bisa. Orang tua akan kembali lagi pulang ke rumah setelah mengantarkan anaknya ke kuburan. Anak akan kembali pulang lagi ke rumah setelah mengantarkan orang tuanya ke kuburan. Tidak ada yang berani tinggal di kuburan. Hartanya yang ikut mengantarkannya juga akan dibawa kembali pulang. Tidak akan ditinggalkan di kuburan. Wa yabqa amaluh. Amalnya akan tinggal bersamanya. Wa yabqa amaluh. Amal yang kita kerjakan tidak akan kembali lagi pulang ke rumah kita. Ia akan tetap bersama kita. Akan menerangi yang gelap di alam kubur. Sempitnya kuburan akan terasa lapang. Ngerinya di kuburan akan terasa nyaman. Sebentar saja rasanya menunggu kiamat. Sebentar saja rasanya menunggu hari hisab nanti di akhirat. Ketika ada amal yang akan menemani kita di kuburan. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kita harus ingat kita akan mati. Tak cukup rasanya ketika kita hanya beribadah di Ramadan saja. Karena memang tuntutannya kepada kita, kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala di sepanjang tahun, dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan ketika kita ingat 4 hal ini, bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah, bahwa ibadah yang kita lakukan untuk diri sendiri, untuk keperluan kita, bukan perlunya Allah. Bahwa setiap ibadah yang kita lakukan akan mendatangkan kehidupan yang baik, manfaat yang banyak, dan akan Allah balas dengan berlipat ganda walaupun tidak lagi di Ramadan. Ketika kita ingat bahwa kita akan mati, tidak ada yang akan bisa menemani kita selain amal saleh kita, selain ibadah kita. Maka mudah-mudahan kita tetap bersemangat beribadah. Kita tetap bersemangat beramal saleh walaupun kita tidak lagi berada pada bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun al-muhtaramun, usikum wa iyaya bitaqwa Allah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Di akhir surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala
berfirman, kalau kamu sudah selesai mengerjakan suatu amalan, suatu pekerjaan, suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah untuk mengerjakan ibadah yang lainnya. Bersiaplah untuk mengerjakan amalan yang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita tidak tahu amalan yang mana yang akan memasukkan kita nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah amalan yang sudah kita kerjakan cukup untuk memasukkan kita nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpuas diri dengan ibadah yang sudah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah selesai melakukan sebuah ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pikirkanlah amal apa lagi yang bisa kerjakan setelah itu. Setelah kita lakukan suatu amalan, maka bersiap-siaplah amalan apa lagi yang bisa kita kerjakan setelah itu. Karena kita tidak tahu, karena kita dituntut untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah selesai puasa Ramadan, kita fikirkan puasa apa lagi? Setelah selesai kita salat Jumat ini, nanti salat apa lagi? Setelah selesai kita beribadah apapun bentuknya, fikirkan ibadah apa lagi yang bisa kita kerjakan setelahnya. Maka masih ada puasa yang bisa kita kerjakan pada bulan ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ia ikuti 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia sudah berpuasa sepanjang tahun. Kasiyamid dahri, seolah-olah dia sudah berpuasa sepanjang tahun, 12 bulan. Rahasianya berada pada satu kebaikan kali 10 tadi. 1 bulan puasa Ramadan Allah kalikan 10 bulan. 6 hari puasa Allah kalikan 10, 2 bulan. Maka ketika kita puasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kita sudah dapatkan fadilah, keutamaan puasa sepanjang tahun, 12 bulan lamanya. Tidak akan mampu kita berpuasa 12 bulan sepanjang tahun, namun dengan menambah 6 hari pada bulan ini, kita sudah memperoleh fadilah, keutamaan puasa sepanjang tahun. Maka masih ada kesempatan, masih ada hari tersisa untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal bagi yang belum selesai atau bagi yang belum memulai. Pilihlah harinya. Kapan bisanya? Kita sudah bisa 30 hari di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah mudahkan kita untuk bisa juga berpuasa hanya 6 hari pada bulan ini. Maka bapak-bapak, saudara-saudara hadirin rahimakumullah, berfikirlah, bersiaplah untuk melakukan amalan ketika sudah selesai mengerjakan suatu amalan. Mudah-mudahan dengan kita seperti itu, cukup amalan kita nanti untuk memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.